Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan syiar santun kali ini, izinkan Al-Faqir melanjutkan pembicaraan kita perihal al-akhlaq al-mazmumah. Kali ini kita akan membincangkan perihal al-hasad. Al-hasad ini setidak-tidaknya bisa kita terjemahkan dalam bahasa Nusantara, bahasa Indonesia dengan iri, benci, dan dengki. Tiga terjemahan yang berdekatan maknanya. Menurut Ibnu Hajar, hasad adalah seseorang yang berangan-angan menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawanya, hasad adalah sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya. Adapun Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mendefinisikan hasad menginginkan hilangnya nikmat dari yang memperolehnya, baik itu nikmat dalam agama ataupun dalam perkara dunia. Definisi berikutnya datang dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, ketahuilah tidaklah hasad itu kecuali kepada perkara nikmat. Jika Allah memberikan suatu nikmat kepada saudara, maka engkau akan mengalami satu dari dua hal. Pertama, engkau membenci nikmat tersebut dan menginginkan nikmat itu hilang, maka inilah yang disebut dengan hasad. Dari definisi beberapa imam, beberapa ulama besar ini, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasannya hasad itu dekat dengan iri, benci, dan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas memberikan kita sebuah analogi, sebuah perumpamaan terhadap sifat al-mazmumah, akhlak tercela yang bernama kedengkian ini, yaitu dianalogikan seperti kebaikan-kebaikan kita akan hilang sebagaimana api membakar kayu bakar. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini secara jelas kembali memberikan kita perumpamaan bahwa kebaikan yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu yang lama akan terbakar, akan tidak ada maknanya hanya karena adanya benih kebencian, kedengkian yang masih bersemayam di dalam diri kita. Dalam surah Al-Falaq ayat 5, Allah mengilustrasikan bahwa hasad ini bagian daripada kejahatan. Wa min syarri hasidin
idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Penyakit jiwa yang disebut dengan hasad ini benar-benar akan menurunkan sifat-sifat berikutnya dari seseorang. Tentunya yang pertama adalah membuat dirinya tidak mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka, kepada dia. Kufur nikmat. Bagaimana tidak? Dia membenci anugerah yang diberikan kepada saudaranya. Yang benar tentunya adalah bahagia atau senang melihat karunia yang diberikan Allah kepada saudara kita. Dan yang salah tentunya adalah senang melihat saudara kita menderita. Anekdot ini sangat populer. Senang melihat saudara susah dan susah melihat saudara senang. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap yang seperti itu. Dampak psikologis yang kedua yang tidak kalah sakitnya adalah akan menyiksa dirinya. Akan membuat diri orang yang hasad itu tidak tenang, akannya muncul rasa tidak nyaman atas dirinya setiap saat. Maka orang yang tidak tenang, tidak tentram di dalam dirinya akan sangat memungkinkan terjadinya berbagai macam penyakit. Termasuk salah satunya adalah insomnia, penyakit tidak nyenyak tidur yang diakibatkan oleh pikirannya yang senantiasa terganggu oleh keberadaan anugerah karunia yang diberikan Allah kepada saudaranya. Berikutnya adalah memunculkan turunan-turunan dari sifat al-mazmumah lainnya. Yang ketiga ini misalnya akan menurunkan sifat fitnah, suka menyiarkan kebohongan dengan cara bohong terhadap hal ihwal saudaranya, al-kadzdzab. Atau yang kedua, ghibah, menggosip terhadap saudaranya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu fitnah dan apa itu ghibah. Maka hasad ini akan memunculkan akhlak tercela berikutnya, yaitu fitnah dan ghibah itu semua. Yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Dan hal ini akan menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas sepanjang masih bersemayam di dalam diri orang tersebut ada rasa iri yang melahirkan kebencian dan kedengkian. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita ibrah terhadap umat-umat terdahulu dan solusi untuk mengatasi kebencian antar saudara. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghda'u hiya al-haliqah haliqatud din la haliqatus sya'b walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bisyai'in idza fa'altumuh tahabbabtum abshus salam bainakum. Penyakit umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong, bukan
pemotong rambut, melainkan pemotong agama. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Riwayat ini memberikan kita penjelasan akan umat-umat yang pada saatnya dihinggapi rasa dengki dan benci, lalu kemudian memberikan kita solusi. Afsus salam bainakum. Jika ingin kedamaian dalam satu masyarakat, menebarnya rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka biasalah menyebarkan salam di antara kita. Sifat hasad atau dengki ini menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Biasanya berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain mungkin beranggapan diberikan nikmat yang besar. Dan hasad ini akan menimbulkan sekali lagi banyak penyakit-penyakit turunan. Akhirnya izinkan Al-Faqir mengutip sebuah quotes, qaulul hikmah, kata-kata bijaksana dari Imam Syafi'i. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainus sukhti tubdil masawiya. Apabila kita berhusnuzan, memandang dengan cinta, dengan sedikit kekurangan, maka kita akan tetap mencintai, menyayangi. Namun bila kacamata kita adalah su'uzon, kebencian, kedengkian, maka sedikit kekurangan saja sanggup membuat kita untuk membesar-besarkan kekurangan tersebut. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari individu-individu yang saling menyayangi dan menghindari iri, dengki, dan benci atau hasad. Akhirnya izinkan Al-Faqir Ma'asum Ahmad mengakhiri syiar santun ini dengan sebait pantun. Hindari olehmu lupa mati, karena mati adalah niscaya. Hindari olehmu sifat iri, karena iri sifat tercela. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.